Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat sore dan selamat datang kembali untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus pada ibadah tengah sore hari ini. Kita mau tinggikan Dia, kita memuliakan Dia bagi Allah yang mulia. Haleluya. Kuasa bagi Dia.
hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, Allah yang patut kami tinggikan dan kami sembah sekarang sampai selama-lamanya. Berkatilah ibadah kami pada sore hari ini dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam pujian firman Tuhan, kur penyembahan, doa, korban kami semuanya tidak sia-sia, tapi Tuhan memperhitungkannya sebagai suatu kebenaran. Berkati setiap pribadi kami, berkati setiap orang yang mendengarkannya, dan kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur dari awal sampai selesainya nanti, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Kita mau memuji Dia. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, segala Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, segala Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, segala Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku sungguh puas dengan Yesus, sungguh puas dengan Yesus, sungguh puas dengan Dia, keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, sungguh puas dengannya. Haleluya. Sungguh puas dengan Yesus, sungguh puas dengannya, keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, sungguh puas dengannya, sungguh puas dengan Yesus, sungguh puas dengan Dia, keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, sungguh puas dengan Dia. Sekali lagi, sungguh puas
cukupkan. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Haleluya. Puji Tuhan, hanya dalam nama Yesuslah ada kemenangan-kemenangan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, mari kembali berdiri bersama. Kita pujikan lagu ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan ya ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari pujikan haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan, ya sorakan bersama, ada kemenangan. Haleluya. Si Tuhan, silahkan duduk kembali. Dalam nama Yesus semuanya bisa terjadi. Puji Tuhan, dipersilahkan kur untuk memuji nama Tuhan.
hati kita hari ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus, hanya Yesus pertolonganku. Haleluya, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Dialah penolong, Engkau penolong di saat susahku. Haleluya, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Biarlah firman Tuhan yang itu Yesus sendiri yang menjadi jawaban dan penolong hidup kita. Dengan kasih Kristus, Bapak Markus berdoa untuk firman Tuhan dan kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh Bapa, inilah Bapa menjadi pengakuan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber kekuatan bagi kami Tuhan.
Engkaulah Allah sumber pengharapan bagi kami ya Tuhan. Sungguh Bapa, kami tak akan pernah melepaskan pengharapan kami yang ada pada Engkau Tuhan. Tuhan, dan sungguh telah terbukti dan nyata di sepanjang kehidupan kami pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hingga saat ini ya Bapa, kami masih boleh merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pada saat ini Tuhan, Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Allah yang sudah bertakhta di atas pujian kami ya Bapa. Tuhan, di mana bila sebentar Tuhan, kami juga belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Ajar kami mengerti, ajar kami memahami akan firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami terima, setiap firman yang kami dengar, benar-benar boleh menjadi kekuatan bagi iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Bapak, kami boleh menyerahkan ibadah kami pada petang ini dari pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami, disambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita ucapkan selamat sore, selamat kita beribadah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Kepala yang mempercayakan saya untuk sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-16. Kitab Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25 kita akan baca bersama-sama. Amsal 16 ayat 25, 23. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada sore hari ini, jalan Tuhan yang terbaik. Jalan Tuhan yang terbaik. Kita sudah membaca sebuah ayat, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang dikira oleh saya dan saudara, yang disangka itu lurus, baik, bagus, menurut pemandangan manusia, menurut pemandangan saya dan saudara, secara mata jasmani, padahal ujungnya menuju maut. Ini adalah salah satu nasihat firman Tuhan dalam kitab Amsal, bukan hanya pada zaman dulu saja, tetapi sampai saat ini buat saya dan saudara, supaya kita itu mengerti bahwa jalan Tuhanlah yang terbaik, bukan jalan yang hanya kita pikirkan secara pemikiran kita, secara perasaan kita sendiri, bukan melibatkan Tuhan. Kita mau lihat contoh dalam kitab Bilangan, mari kita buka. Dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-22, Bilangan pasalnya yang ke-22, di situ menceritakan dalam ayat 1 sampai ayat 35. Bapak Ibu Saudara nanti bisa pelajari lebih lagi di rumah. Saya akan menjelaskan bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka selalu mengalahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ketika Balak, Raja Moab, melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, Balak ini ketakutan, gentar bersama dengan bangsanya orang Moab. Mereka takut, sehingga dalam ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Balak ini mengutus orang-orang untuk memanggil Bileam. Karena dia mendengar
bahwa apa yang diberkati Bileam pasti diberkati oleh Allah, apa yang dikutuk oleh Bileam pasti dikutuk oleh Allah. Jadi Balak ini menyuruh orang-orang untuk memanggil Bileam, tujuannya apa? Untuk mengutuk bangsa Israel supaya bangsa Moab ini aman. Dan kita melihat ayat 7 saudara, lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi Tuhan berfirman kepada Bileam, jangan ikut dengan orang-orang yang disuruh oleh Balak. Jangan ikut mereka. Selanjutnya Bileam menjelaskan bahwa dia tidak akan ikut bersama dengan mereka. Bileam ini menyuruh mereka pulang. Ketika mereka pulang, saudara, mereka menceritakan kepada Balak, raja mereka. Balak nggak mau menyerah, dia kembali dalam ayat selanjutnya, dia kembali mengutus pemuka-pemuka yang lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Bahkan dia memberikan pesan, sampaikan kepada Bileam, aku akan memberi upah yang sangat banyak. Apapun yang diminta Bileam pasti diberikan. Dan akhirnya Bileam ini masih menerima kedatangan orang-orang yang disuruh oleh Balak. Dia katakan bermalamlah di sini, nanti akan dia sampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali saja Tuhan sudah berfirman, sebenarnya dia harus mengerti, harus paham bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sudah jelas dikatakan diberkati, bangsa yang dipilih oleh Allah. Dan selanjutnya ayat 20, datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyuruh Bileam untuk pergi. Bileam langsung pergi. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika ia pergi, ketika ia dalam perjalanan, bangkitlah murka Allah. Karena memang sebelumnya Allah tidak mengizinkan Bileam untuk bertemu Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Menurut pemandangan Bileam bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Ini adalah jalan yang paling baik yang sudah diizinkan oleh Tuhan. Tetapi
ayat 22 mengatakan bangkitlah murka Allah. Selanjutnya dalam ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa keledai yang ditunggangi oleh Bileam melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan. Keledai ini yang bisa melihat ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya. Ada malaikat Tuhan berdiri di jalan memegang pedang, maka keledai ini ketakutan. 3 kali dia menyimpang. Dia menyimpang karena dia takut. Bileam tidak menyadari hal yang demikian. Dia salahkan keledai, dipukul, dan dipukul. Dia nggak lihat bahwa ada malaikat Tuhan yang memegang pedang yang terhunus. Bahwa jalan yang sedang dia lalui ini adalah jalan yang bertentangan dengan Allah. Bukan jalan yang terbaik yang dari Tuhan. Ayat 28 mari kita lihat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Jadi Bileam ini gak peka, saudara. Mata rohaninya tertutup, hanya mata jasmani saja. Dia nggak lihat ada malaikat Tuhan berdiri di jalan, menghalangi malaikat Tuhan berfirman, jalan pada pemandanganku, pada pemandangan Allah, menuju kepada kebinasaan. Allah tidak mau kita binasa. Jadi Allah menggunakan cara untuk menghalangi dia supaya tidak sampai kepada Balak, supaya tidak mengutuki bangsa Israel, supaya kehidupannya tidak binasa. Sama ya seperti ayat pokok kita tadi. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya kita menyangka itu jalan yang lurus, rencana yang sudah kita susun itu rencana yang terbaik. Kadang kita lupa melibatkan Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang kepada saya dan saudara, maka Tuhan melakukan banyak cara supaya kita itu jangan terus berada di jalan yang demikian. Harus keluar. Mungkin dengan cara yang lebih keras menegur saya dan saudara. Mungkin kita tersakiti, tetapi kita belum menyadari hal yang demikian. Kita masih menyalahkan apa yang bisa kita salahkan. Atau kadang kita menyalahkan Tuhan, sama seperti Bileam ya. Dia salahkan keledai. Sampai 3 kali. Sampai Tuhan membuka mulut keledai bisa berbicara, dan dia katakan, saya tidak pernah menyakiti, melukai tuannya. Keledai ini selalu bersama dengan dia, yang selalu ditunggangi. Tetapi bila mengatakan, kau mempermainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh. Yang disalahkan, padahal keledai ini dipakai oleh Allah untuk membawa Bileam supaya
tidak berada di jalan yang menuju kepada 3 kali, saudara. Keledai ini dihindar sampai yang kedua kakinya Bileam terjepit tembok karena jalannya sempit. Sakit. Siapa ini? Bileam ini marah-marah, ngamuk. Bukan ini yang saya maksudkan. Saya harus pergi ke Moab. Kenapa dalam perjalanan harus menghadapi hal-hal yang sukar? Kenapa dalam perjalanan mengalami hal yang demikian? Sampai malaikat Tuhan berfirman langsung kepada Bileam, lihat aku keluar sebagai lawanmu. Sebagai lawannya Bileam karena apa, saudara? Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada Tuhan itu berusaha supaya Bileam ini keluar dari kebinasaan. Masih ada hal-hal yang harus dia kerjakan, masih ada hal-hal yang harus dia selesaikan, masih ada tugas-tugas yang lebih baik lagi. Jangan ngotot, jangan memaksakan diri untuk pergi kepada Balak Raja Moab. Apakah karena dengan tawaran dari utusan orang-orang yang kedua ya? Aku akan memberikan upah yang sangat banyak kepadamu, apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkan. Mungkin dalam pikiran Bileam, ya pasti akan dapat banyak. Tetapi menuju kepada kebinasaan, makanya Allah berusaha membuka mata rohaninya supaya berbalik, supaya berjalan di jalan sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika ayat 33, ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan ia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang. Jadi dengan kejadian yang susah ya, yang dia alami, dengan hal yang demikian dia alami, baru dia sadar. Dia sadar, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang. Murka Tuhan bangkit, tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Jalan yang sedang dia jalani, jalan yang sedang dia lalui saat ini menuju kepada kebinasaan. Bileam tidak menyadari hal demikian, tetapi Allah yang begitu penuh kasih berusaha untuk menyelamatkan. Saya dan saudara pun demikian. Kadang ada hal-hal yang menurut pemandangan saya dan saudara itu yang padahal belum tentu itu yang terbaik. Tuhan berusaha membuat supaya kita itu beralih dari jalan yang sedang kita lalui saat-saat ini, yang sedang kita tekuni saat ini, karena ujung-ujungnya menuju kepada kebinasaan. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam hal, Tuhan mau menegur saya dan saudara, mau memperingatkan saya dan saudara, supaya kita berjalan di jalannya Tuhan sesuai firman Allah. Mungkin dalam pekerjaan, mulai melakukan hal-hal yang salah, mulai tidak jujur, mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan itu yang Tuhan. Sekalipun karir saya dan saudara atau usaha kita kelihatan pelan ya berkembang, tetapi kalau sesuai dengan firman Tuhan, ada di jalannya Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang berusaha ingin cepat sukses, mengandalkan segala cara, ingin cepat kaya, mengandalkan segala cara yang bertentangan dengan firman Tuhan.
berada di jalannya Tuhan. Dan ayat yang ke-35 kita lihat, tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak. Mungkin tak terperinci ya saudara, mungkin di dalam pikiran, di dalam hati Bileam punya motivasi yang lain, tergiur dengan tawaran-tawaran dari Raja Moab akan memberikan segala hal yang kamu minta. Mungkin ada motivasi-motivasi yang salah, makanya Tuhan menegur, makanya Allah menegur keras Bileam. Ketika Allah selesai menegur Bileam, jalan yang kamu lalui ini menuju kepada kebinasaan, Bileam menyadari aku telah berdosa. Kalau dia nggak punya motivasi yang lain, motivasi yang salah, pemikiran-pemikiran yang salah, dia nggak akan mengatakan bahwa aku telah berdosa. Saat dia mengatakan aku telah berdosa di hadapan Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata, kamu pergi, tetapi perkataan apa yang ku sampaikan itu yang harus kamu sampaikan juga kepada Balak yang menyuruh kamu. Akhirnya Bileam ini melakukan sesuai perintah Tuhan. Dia memberkati bangsa Israel. Balak minta untuk mengutuk Israel, tetapi Bileam memberkati. Jalan Tuhan adalah yang terbaik. Sekalipun dalam pemikiran saya dan saudara itu jalan yang susah untuk kita lalui, tapi kalau Tuhan bilang itu yang terbaik, pasti yang indah, yang berkati, yang penuh damai dan sejahtera, sekalipun daging itu berkorban. Kita lihat contoh yang kedua dalam kitab Yunus. Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar kitab Yunus pasal yang pertama, ketika Tuhan berfirman kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus ini beralih, dia melarikan diri ke Tarsis. Jalan yang Tuhan arahkan kepada Yunus, pergi ke Niniwe, sampaikan pesan Tuhan. Tetapi Yunus ini mau menghindar. Yunus ini lari ke Tarsis menurut pemandangannya, menurut pemikirannya, bahwa ke Tarsislah jalan yang terbaik untuk menghindari panggilan Tuhan, untuk menghindari tugas daripada Tuhan. Dia berpikir ke Tarsis saja. Kalau di Tarsis pasti aman-aman, karena di Niniwe orang-orang jahat, orang-orangnya melakukan dosa. Biar mereka dihukum oleh Tuhan, padahal Tuhan memberikan kesempatan untuk orang-orang itu bertobat. Yunus lari, kabur, saudara. Yunus mengingkari panggilan Tuhan menurut pandangannya yang terbaik, padahal menuju kepada maut. Apa yang terjadi, saudara? Dalam perjalanan Yunus mengalami hal-hal yang sukar, dan singkat cerita dia harus dilemparkan ke laut, ditelan ikan besar. 3 hari 3 malam dia berada di dalam perut. Jalan yang salah yang dia pilih. Sudah dikasih tunjuk sama Tuhan beralih ke yang tidak baik. Ujung-ujungnya apa, saudara? Susah. Kalau saya dan saudara sudah berikan petunjuk oleh Tuhan, harus ke sini. Mungkin kita berpikir Tuhan gak enak, tapi susah. Apa yang terjadi? Sama seperti Abraham dan Lot, ketika gembala-gembala mereka bertengkar karena mereka terlalu banyak berebutan makanan. Abraham mengatakan kepada Lot, "Bila kamu mau pergi kemana?" Lot melihat lembah yang baik, dari sisi pemandangannya
sekalipun secara mata jasmani kamu tidak melihat air yang banyak, padang rumput, rumput-rumput yang hijau untuk ternak, tetapi pasti diberkati oleh Tuhan. Abraham ikut caranya Tuhan, Lot ikut caranya sendiri menurut mata jasmaninya yang rendah. Tetapi kita lihat saudara, di Sodom dan Gomora dosa yang besar yang dilakukan oleh orang-orang, Abraham tetap diberkati. Mata jasmani ini belum melihat di ujung jalan sana itu ada berkat Tuhan, tetapi ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati, ada perasaan-perasaan yang harus dikorbankan, ada tenaga-tenaga yang harus dikorbankan, ada hal-hal jasmani yang harus kita korbankan untuk mengikuti jalannya Tuhan. Tetapi dalam perjalanan ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada penyertaan Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Ketika kita mulai lemah, pasti dikuatkan Tuhan. Ketika kita mengalami rasa putus asa, pasti Roh Kudus yang akan membangkitkan semangat kita. Karena ini adalah jalan yang Tuhan kehendaki. Karena ini adalah cara Tuhan yang terbaik untuk membawa kita semakin naik, semakin tinggi, semakin mengenal pribadi. Yang terakhir saudara, mari kita lihat dalam kitab Matius. Matius pasal 2, ayat yang terakhir. Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Majus ini diberikan pesan oleh Herodes, ketika kalian menemui raja itu, tolong sampaikan kepada saya supaya saya juga datang untuk menyembah raja itu. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Dalam mimpi mereka diperingatkan supaya jangan kembali kepada Herodes, jangan kembali ke jalan yang lama. Kalau orang-orang Majus ini ingin pulang ke negerinya, lewatlah jalan yang lain. Mereka menuruti apa yang disampaikan Tuhan lewat mimpi. Mereka nggak kembali ke jalan yang lama. Kalau mereka kembali melalui jalan yang lama, kembali kepada Herodes, pasti. Tapi Tuhan berfirman, Allah berfirman, pulanglah ke negerimu melalui jalan ini. Sekalipun belum pernah dilewati, sekalipun tidak sama dengan yang pertama. Zaman dulu ada GPS, saudara. Zaman dulu nggak seperti sekarang ya, kendaraan-kendaraannya banyak. Mungkin mereka harus menempuh dengan waktu yang lebih lama. Mungkin mereka harus mengorbankan tenaga yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak, tetapi mereka ikut pulang ke negeriku melalui jalan. Jangan kembali, saya dan saudara jangan kembali ke jalan yang lama, jalan yang penuh dosa, karena saya dan saudara sudah ditebus oleh Tuhan, karena saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Laluilah jalan yang baru yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Lewat apa saudara? Lewat Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus kepada saya dan saudara di dalam hidup kita untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan nasihat ketika kita mulai kembali ke jalan yang lama. Roh Kudus mengingatkan, kamu mulai salah, ayo balik lagi lewat jalan yang lain, lewat jalan yang baru yang sesuai dengan kehendak. Contoh yang baik ya saudara, orang-orang mereka nggak kembali kepada Tuhan. Kalau mereka kembali pasti binasa. Kalau mereka kembali ke jalan yang lama, mereka nggak akan sampai ke Tuhan. Mereka nggak akan sampai ke tujuan.
Dosa mungkin menggoda, dosa mungkin mempermudah perjalanan, tetapi ujung-ujungnya menuju maut. Ikutilah jalan Tuhan, karena itulah jalan yang peliharalah Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara, supaya kita bisa peka, supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa paham, sekalipun dalam kondisi yang terendah atau dalam titik yang kita merasa tak berdaya. Tetapi Roh Kudus akan mengingatkan saya dan saudara, Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara untuk tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan, untuk tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sampai kita menikmati surga yang kekal. Amin. Sampai kita menikmati mahkota yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Jangan sampai sama kayak gitu ya. Susah yang dialami Yunus, susah hal-hal yang dialami harus kita perhatikan selama hidup. Karena kata sesuai dengan tidak, padahal bukan. Roh Kudus yang akan memampukan saya dan saudara, Roh Kudus yang akan menguatkan saya dan saudara, dan Allah menyertai saya dan saudara dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada sampai di sini. Kamu akan jalan Tuhan. Penyertaan saya, sekalipun gak bisa diulangi oleh pemikiran saya dan saudara, ingat bahwa penyertaan Tuhan pasti sempurna dalam kehidupan kita. Allah pasti menolong, menguatkan, dan memberkati saya dan saudara. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Jalanku tak terselambi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
Bapak Arinowo berdoa, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Senantiasa kami Engkau berikan kami kekuatan daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami jalan Engkau yang terbaik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Biarkan kami ya Tuhan sebagai umat-Mu yang Kau pilih ya Tuhan, kami sebagai umat ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pakai hari lebaran di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini, sehingga kami menjalankan kehidupan kami hari ke hari dalam nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih dalam nama Yesus kami ucap doa. Haleluya, amin. Silakan duduk dengan jalan yang kita pilih ya, jalan yang kita tempuh, jalan yang terbaik. Tuhan memberkati. Dan latihan pujian ya, untuk tetap ya, doa pelayan itu pada kaum muda, penipuan anak pagi siang, nanti bilang kembali pada raya. Tuhan Yesus berkati. Akhiri ibadah pada petang ini, bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jika pada ragu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Kristus kami berterima kasih atas nasihat kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak mengikuti jalan kami sendiri. Banyak yang kami Tuhan tempuh jalan kami sendiri, menuju kepada kesalahan, menuju kepada Tuhan yaitu yang tidak baik. Tapi kalau jalan yang Tuhan tunjukkan adalah yang menuju kepada kehidupan kekal selama-lamanya dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Engkau memberkati kami yang sudah hadir bersama pada petang ini ya Bapak. Mau menyampaikan firman Allah, kami sedang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan bersama-sama. Kami mengucap syukur, Tuhan kita pimpin awal, pertengahan sampai akhir. Latihan pujian kaum Malta yang ada, persembahan jemaat-Mu kerjakan, berkati. Selesainya kami pulang, Allah menyertai. Sepanjang malam yang gelap dia akan beristirahat. Bungkus kami dengan darah Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ini semua dalam tangan Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada petang ini, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami ya Bapa. Kami memberkati semua yang sudah hadir pada petang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara semua.